I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian ingat kemarin kita bahas apa? Apa Angel? Membaca novel teks cerita sejarah kakak kelas, Bu. Oh, punya kakak kelasnya. Beda-beda ya? Iya. Kalau kelompok 1 novelnya punya siapa? Kakak Isna. Kalau kelompok 2? Kita ke materi, kita cek dulu kehadirannya ya. Aina tuh ada? Hadir, Bu. Wah, hadir. Amalia? Hadir, Bu. Hadir. Angelica? Hadir, Bu. Demam. Jaga kesehatan ya. Untuk yang lainnya juga jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Ya, makan yang banyak, jangan lupa minum vitamin. Materi sebelumnya tadi kan kita kalian sudah diminta untuk membaca ya. Ya, membaca apa? Novel ya. Novel siapa? Oke, kemarin sudah dibentuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan membentuk kelompoknya, kita presentasi ya atas novel yang kakak kelas kalian sudah kalian baca. Menggerakkan jadi di atas layar. Yang termasuk kata bekerja di sini adalah merebahkan, memegang, dan menggerakkan. Lalu di panel 3 di sini ada Pramina Personalia. Di sini ada contohnya namaku Anissa Raza, lahir di Bogor 4 Agustus 2007. Baik, kaidah pembahasan novel seperti yang kita ketahui yaitu ada 7. Yang pertama menggunakan kata ganti orang atau Pramina Personalia. Novel di kelompok 3 juga ternyata kaidah kebahasaannya sudah lengkap juga ya. Betul? Iya. Jadi yang kedua, Jessica apa? Menggunakan kata sifat. Kata sifat. Yang ketiga, Amel? Iya. Yang keempat, Elia? Menggunakan konjungsi penanda waktu. Yang akan kalian saksikan, kalian di sini ibu minta untuk kalian mengamati, ya. Ada masalah di dalamnya. Siap untuk mengamati? Ya, kita mulai untuk mengamatinya ya. Silakan lihat ke depan. Atau cerita sejarah pribadi. 1. Memilih topik cerita. 2. Mencatat alur peristiwa. 3. Mencatat detail cerita. 4. Menentukan sudut pandang cerita. 5. Mendiskusikan karakter tokoh. 6. Mendiskusikan latar cerita. Menyusun karakter cerita sejarah pribadi. 1. Memilih topik cerita. 2. Menentukan alur cerita yang berisi pengenalan, masalah, puncak masalah, penyelesaian, dan keputusan. 3. Detail cerita. 4. Sudut pandang cerita. 5. Menarik semua. Ya. Sudah dicatat masalahnya apa? Ayo, silakan kalian pakai boleh pakai pensil boleh. Kalian sebutkan masalahnya apa ya? Ampun ke kantin. Ini di gang polisi siapa? Saksi belum di gang polisi ya? Gara-gara nggak pakai gara-gara bayar pajak sih, Eksplorasi masalah tersebut. Kan masalahnya sudah selesai ya. Kalian juga udah naik ke kelas 12 ya. Sudah sidang juga berarti kan? Berarti masalahnya juga sudah teratasi. Diingat-ingat lagi. Kira-kira solusinya apa atas masalah kalian kemarin? Ya, sekarang silakan kalian buat novel teks cerita sejarah
ya. Sesuai seperti yang tadi saja, seperti yang contohnya si Farah. Jadi novel cerita sejarah pribadi yang singkat tentang PKL kalian. Jangan lupa dengan kaidah kebahasaannya. Oke? Oh, banyak masalahnya. Iya. Ada berapa? 5. Ada 5 paragraf. Nama saya Jessica, saya lahir pada tanggal 17 Januari 2005. Saya lahir di keluarga sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakak saya. Saya bersekolah dari SD sampai SMP di Mariwali Cibinong. Lalu saya lanjut ke sekolah di SMK Kesehatan Anissa. Saat saya kelas 11 SMK di sekolah, saya mengadakan PKL. Kelompok kami PKL di RSUD Cibinong. Saya mengendarai motor untuk pergi ke RSUD Cibinong. Saat PKL banyak kejadian yang tidak terduga. Salah satunya yaitu saya pergi terlambat. Oleh permasalahan saya datang terlambat, apoteker marah kepada saya. "Kamu kenapa datang terlambat?" kata apoteker. Lalu saya datang terlambat karena jalan ke RSUD Cibinong sedang ada perbaikan, Bu. Jawab kepada ibu apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Devina Panjali. Saya lahir di Bogor 5 Oktober 2005. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya lulus SD pada tahun 2017, lulus SMP pada tahun 2020. Lalu saya memasuki SMK Kesehatan yang berada di Cirebon. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman PKL. Saya melakukan traveling di Nama saya Renia Safira. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi saya ketika PKL. Namaku Elia, aku lahir di Bogor pada tanggal 8 April 2005. Aku adalah anak pertama dari keluarga sederhana. Aku memiliki adik laki-laki yang masih berumur 8 tahun. Aku memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Cilacap 2, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 12 Depok. Sejak duduk di bangku SMP kelas 2, aku telah menentukan untuk melanjutkan pendidikan di bangku SMK. Setelah lulus dari SMP, sesuai dengan keinginanku, ayah mendaftarkanku ke salah satu sekolah kesehatan di Bogor. Jurusan yang kupilih yaitu farmasi klinis dan komunitas. Namun, aku turut merasa sedih karena tahun pertama dan kedua bersekolah dilaksanakan secara daring. Tapi hal itu tidak membuatku patah semangat. Buktinya, aku menjadi anak emas di kelas. Apa iya? Lengkap. Tadi ada kata kiasannya apa kalian? Yo, kalau kalian tidak bisa jawab, berarti kalian nyanyi di luar ya. Anak emas kalau salah. Siapa yang jadi anak emas ya? Kalian. Anak emas di mana? Anak emas di kelas, di sekolah. Anak emas itu artinya apa? Kayak anak kesayangan. Sayang tuh. Apa ya artinya? Anak emas tuh kayak yang sama aja sih sebenarnya. Apa dia kayak apa dia bisa mungkin kalau kayak dia lagi gitu. Jadi kalian benar atau salah? Benar. Baik, orang yang kalian masih ingat ya kayak kalimat langsung tadi yang ada di dalam teksnya kalian. Lain kali hati-hati ya deh kalau berkendara. Kalian menyimaknya luar biasa ya. Boleh kan itu
tampil. Yang 4 ini silakan kalian mengkaji ulang. Kira-kira kaidah pembahasannya lengkap nggak seperti contoh-contoh yang tadi? Ya, kalau lengkap, ini bagus, benar. Ya, kalau belum lengkap, silakan dilihat lagi, dianalisis, kira-kira kurangnya apa dan ditambahkan. Oke? Ya, coba sekarang kalian kaji ulang. Lihat dulu, ya. Lihat tuh, ya kalian udah lengkap belum? Ayo, masih kurang tuh ya. Iya, cari ya kata kiasannya yang berbeda. Iya, kata kiasannya boleh yang lain ya, Angel. Ada lengkap? Kurang kalimat langsungnya ya? Iya, ditambahkan kalimat langsungnya. Ya. Ya, jangan kalian cari ya. Masa itu udah lengkap ya? Masih ada kurang. Apa yang kurang? Kalimat langsungnya ya ditambahkan ya di dalam teks ini. Kenapa Amalia? Amalia lengkap? Lengkap. Wih, hebat, luar biasa. Ya kalau yang sudah lengkap boleh. Sudah, kalau yang belum lengkap silakan ditambahkan. Ya. Hitungan ke-5 sudah lengkap dikumpulkan ya per kelompok. Oke? Yuk, tidak dikerjakan. Ya, semangat. Hitung ya. Siap hitung? Siap. Tunggu. Oh, ibu luar biasa. Kelompok 1 sekarang ya. Kelompok 3 yang belakang duluan. Yang kelompok 1 udah semangat, sudah selesai dikumpulkan. Ya, kumpulkan per kelompok aja. Jangan lupa nilai presentasinya juga ya, sudah diisi. Ya. Ya, sudah. Oh iya, kelompok 1. Belum ibu hitung sudah mengumpulkan ya, Bu. Ini dari ya kan bukan kelompok. Kelompok yang belakangan nyanyi ya. Ya, mama ya. Biasanya sudah selesai. Ya. Oke, sudah. Sudah. Ya, semua bisa ada yang ketinggalan. Ya. Berarti ya. Pembelajaran ini kita kesimpulan dulu ya, tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira Angel Pengertian tentang teks sejarah, terus kaidah kebahasaannya, sama cara menyusun teks novel dan cerita sejarah. iya, harus sesuai dengan struktur tidak? Harus sesuai. Harus kaidahnya lengkap tidak? Harus lengkap. Harus. Ya. Yang ketiga apa ya sih kak? Kata sifat. Paham ya sih dengan kata sifat? Iya. Yang keempat apa merah? Penanda waktu. Paham? Paham. Yang kelima apa Angel? Kata kiasan. Paham Angel dengan kata kiasan? Paham, Bu. Paham. Yang pertama ini yaitu novel teks cerita sejarah pribadi seperti yang kakak kelas kalian buat seperti ini. Nah, ini tugasnya. Jadi nanti kalian buatnya 2, ya. 1 buat kalian pribadi dan 1 lagi untuk sekolah, ya. Jadi nanti setelah kalian lulus, setidaknya kalian sudah menghasilkan 1 karya, yaitu novel karya kamu sendiri, ya. Luar biasa ya. Nanti Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.
kurang lebih mohon maaf.